Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Shalom. Kristus telah bangkit, bersorak-soraklah, haleluya. TPS PMS, kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada segenap jemaat yang sudah hadir di ibadah Paskah yang pertama, di sesi yang kedua pagi hari ini. Tuhan senantiasa akan memampukan kita sekalian dalam persekutuan ibadah, dalam perayaan Paskah di kesempatan hari ini. Tata ibadah yang akan kita gunakan dalam perayaan Paskah di saat ini, yaitu tata ibadah Paskah yang pertama. Memulaikan ibadah, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Karena itu, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kini, dalam persekutuan ini, merayakan bersukacita dan berpaling kepadanya, Sang Hidup. Dengar suaranya, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah syukur Paskah Yesus Kristus ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya.
Dosa telah merusak hubungan dengan semua pihak, menghancurkan sebuah persekutuan, memutuskan persaudaraan, dan melenyapkan cinta kasih yang murni dan sejati. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kesekian kalinya kami menyalahgunakan kebaikan hati sesama dan menyalahgunakan pengampunan Tuhan, sesungguhnya perasaan malu terasa mendalam dilihat menghampiri kekudusan-Mu. Kami menaruh harapan kepadamu Tuhan, sumber kasih dan pengampunan. Berikanlah jalan keluar dari sekian jalan yang benar. Ajarkan kami memilih jalan yang lurus, mampu memilih arah dan mampu memilih sebuah arti hidup, serta menghargai kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu Tuhan, Yesus Juru Selamat. Amin. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Jemaat diundang berdiri. Marilah mendengarkan amanat hidup baru. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Agunglah kasih Allah-Ku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Sialah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya adalah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami merayakan kemenangan atas kebangkitan-Mu, ya Allah. Mau membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan. Dalam keadaan situasi dan kondisi yang sedang dan sementara kami alami, ada begitu banyak hal yang harus kami pahami dan mengerti dalam kaitan dengan bagaimana kami memahami tentang kebangkitan Allah, lalu berdampak dalam diri kami, sehingga setiap
persoalan, pergumulan, dan tantangan hidup membawa kami untuk terus memandang kepada Allah yang telah menang dari segala dosa dan maut, tapi juga pergumulan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, petunjuk yang sempurna, supaya kami mampu untuk berdiri tegap kokoh sambil kami sekalian dapat menjadi saksi-saksi Allah untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus telah bangkit. Pakailah hamba-Mu ya Allah, yang terbatas penuh kekurangan ini, supaya hamba dapat memberitakan firman-Mu jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari bersama kita membaca bagian ini. Kaum pria akan membaca ayat-ayat yang berangka ganjil dan kaum wanita membaca ayat-ayat yang berangka genap. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 di bawah perikop kebangkitan Yesus kaum pria. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Demikianlah sabda firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Mari sampaikan salam dengan tangan di dada, kiri kanan, muka belakang, dan menyampaikan selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, puji Tuhan. Ada hal yang menarik ketika kami sedang berdiskusi penelaahan Alkitab di ibadah PPG. Yang paling akhir kami dimintakan untuk membuat yel-yel. Boleh kata orang mau yel-yel dulu. Tapi yel-yel begini. Kristus bangkit mengalahkan maut. Haleluya, haleluya, haleluya.
Boleh? Boleh kan? Boleh enggak berdiri? Begini, jadi seperti ini. Kristus bangkit mengalahkan maut. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh cepat-cepat nih. 2, 3. Kristus bangkit mengalahkan maut. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Ini bagian dari sebuah ekspresi iman. Pengakuan tentang Yesus benar-benar bangkit. Amin. Percayakah akan hal itu? Sebab memang ketika kecanggihan teknologi semakin mumpuni dan orang-orang mudah untuk mengakses segala sesuatu berkaitan dengan informasi, termuat di dalam sebuah artikel-artikel, jurnal-jurnal yang begitu banyak tersebar di internet, sadar atau tidak, ada berita-berita bohong. Di dalamnya adalah berkaitan dengan tuduhan tentang Yesus tidak bangkit, tapi dia dicuri. Secara akal, secara pemikiran kita, orang pasti akan berkata bahwa tidak mungkin dia yang telah mati itu, lalu dibuktikan dengan ditusuk lambungnya, sudah kaku, terbaring kaku, lalu dia bangkit. Sebuah kenyataan, dan itulah yang terbukti. Banyak orang yang pada akhirnya meragukan tentang kebangkitan Yesus. Tidak jarang anak-anak muda yang senang melihat dan banyak yang terjebak lalu akhirnya meninggalkan imannya. Saya pernah melayani di Siau dalam pelayanan pertama. Lalu jemaat saya ini, dia lama kuliah di luar daerah, berjumpa dengan cowoknya yang beragama lain, lalu dia mendapatkan informasi dari seorang ex-pendeta, membuat video, lalu menuduh tentang kekristenan. Puji Tuhan, pendeta itu sudah ditangkap sekarang. Tahu kan DP nama? Dia menonton sampai selesai, kun dia kasih video itu ke kita. Dan memang benar, akhirnya dia keluar dari Siau dan jadilah, berpindah agamalah dia. Dinamika tentang kebangkitan Yesus terjadi dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Yesus. Bukan hanya kita, terkadang juga para murid. Ingat, para murid saja. Dengan tenggang waktu kira-kira 3,5 tahun berada bersama dengan Yesus, sudah disampaikan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mereka pun berkata bahwa berita itu omong kosong. Para perempuan-perempuan secara tradisi Yahudi, mereka tidak memahami, mereka juga melupakan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan akhirnya pagi-pagi benar dengan segala motivasi datang ke kubur untuk merampah-rempahi mayat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka melihat kubur itu kosong, membuktikan bahwa mereka juga tidak percaya. Lupa dengan apa yang Yesus bilang. Keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi, pergumulan dan penderitaan yang dialami terkadang juga kita pada akhirnya lupa bahwa kita telah dimenangkan dan kita punya Allah yang hidup dan menang,
yang telah bangkit mengalahkan segala sesuatu. Kita lupa bahwa ada Yesus yang telah bangkit. Dinamika perayaan kebangkitan Yesus atau perayaan Paskah yang terkadang setiap tahun dirayakan dengan berpesta pora, bereforia. Tahun ini kita berbeda. Gembala Lian sampaikan tadi, bukan pada sebuah perayaan saja, tapi apakah bermakna dalam diri kita. Ini penting. Paling tidak, saya akan membagikan dua hal berkaitan dengan benar-benar Yesus bangkit. Apa DP bukti? Biasanya kok ini orang-orang kan, kalau ngana sayang pe kita, apa DP bukti? Nah, gitu cowok dan cewek. Kalau memang itu benar, mana DP bukti? Apakah ada bukti atau tidak? Kalau tidak, berarti tidak bisa dipercaya. Saya akan menyampaikan bukti-bukti itu. Pertama, berita Paskah adalah berita kebenaran, bukan kebohongan, bukan berita hoaks. Pertama, dari sisi bukti keilahian Yesus. Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan. Itu harus diingat. Yesus bukanlah hanya sekedar disebut oleh para murid, orang-orang yang lain adalah orang atau guru saja, tapi Dia adalah Allah. Yesus ingat sebagai Allah, Dia berkuasa atas hidup dan mati manusia. Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Dia adalah Tuhan. Yesus juga ketika Dia menyampaikan tentang nubuatannya di Lukas 9 ayat 22, lalu diingatkan oleh para malaikat bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Yesus pada hari yang ketiga akan bangkit. Kita menemukan di ayat-ayat ini juga apa yang disampaikan oleh malaikat. Kehadiran malaikat Matius mencatat ada gempa bumi terjadi. Lalu kubur itu terbuka. Mau menunjukkan tentang keilahian Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukti kedua adalah bukti fisik. Batu terguling. Mau membuktikan bahwa bukanlah seseorang yang mudah untuk menggulingkan batu itu, sebab ada begitu banyak pengawal yang mengawal kubur itu. Di manakah itu? Mari kita lihat di Injil Matius pasal 27. Mari kita lihat. Ayat 62 sampai 66. Tidak mudah. Ada yang bilang bahwa oh ini paling dorang dah gulingkan begitu saja. Mari kita lihat. Injil Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Apakah mudah untuk ada orang-orang yang datang dan mencuri mayat Yesus? Tidak. Sebab memang keadaan itu begitu rumit. Para murid-murid itu berada dalam sebuah tekanan, intimidasi. Mereka sedang berduka ketika kehilangan guru mereka. Mereka ada dalam perenungan yang begitu mendalam. Mereka tercerai-berai. Tidak mungkin mereka lagi akan bergabung sebab orang-orang so catat para murid-murid. Napa DP murid-murid? Napa DP murid-murid? Tidak mungkin orang mau bersatu.
lalu membuat sebuah strategi kong ambe Yesus pe jenazah. Dijaga ketat, tapi lihatlah, batu itu terguling, kubur kosong, kain kafan mau membuktikan bahwa Yesus bangkit. Tidak ada yang dapat menahannya jikalau Allah telah menyatakan. Saudara-saudara, kesaksian para perempuan kepada para murid-muridnya ini, ketika mereka menyaksikan hal itu, lalu dipandang sebagai bagian dari omong kosong belaka, tapi paling tidak perempuan-perempuan ini sudah menyampaikan hal yang benar bagi mereka. Yang kedua, kalau ini dibuktikan dan ternyata terbukti bahwa dari sisi keilahian tapi juga dari bukti fisik bahwa Yesus bangkit, maka berita Paskah seharusnya adalah bagian dari berita yang membuat kita berefleksi akan diri kita. Merenungkan sejenak. Sejauh manakah kita? Apakah kita sama dengan murid? Omong kosong ini. Ini cerita fiksi ini. Ini cerita bohong ini. Nggak mungkin ini. Atau kita ada dalam sebuah perenungan yang begitu mendalam. Dengan adanya penderitaan yang begitu berat. Intimidasi dari penguasa bagi para murid-murid. Kehilangan kepercayaan terhadap Yesus. Bahwa dia akan bangkit. Tapi ada seorang murid yang bernama Petrus. Dia berdiri, dia bangun dan dia berlari. Lalu dia pergi ke kota itu dengan perasaan yang bertanya-tanya di dalam hati. Dia membuat sebuah perenungan. Lalu pada akhirnya seseorang yang membuat dia semakin dikuatkan. Petrus mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ini bagian dari perenungan. Perenungan tentang bagaimana keadaan dan bagaimana situasi kondisi. Sejauh mana Petrus dalam membangun relasinya dengan Yesus. Ternyata orang yang dekat dengan Yesus tidak menjamin bahwa dia benar-benar percaya kepada setiap apa yang disampaikan oleh firman. Ini bagian dari perenungan. Apakah saya jadi gembala? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara dengan berat saya tanya, seberapa puluh kali ikut ibadah Paskah? Paling Bapak Ibu Saudara-saudara akan angkat kepala dan berkata, oh Tuhan dari sejak lahir le. Iko ibadah Paskah. Tapi apakah kita masih tetap yakin atau tidak? Orang yang percaya kepada Yesus siapapun dia, seharusnya dia memiliki sebuah keyakinan yang kokoh, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh keadaan, situasi dan kondisi apapun. Yang dia yakini dalam hidupnya adalah ketika pasca kebangkitan Yesus berdampak atas dirinya. Lalu suatu saat ada seorang majelis menyampaikan begini, kenapa orang buat Paskah? Kenapa orang rayakan Paskah? Lalu jawaban yang sangat menarik ketika disampaikan begini. Orang kalau dia yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit, pasti dia akan rayakan Paskah. Kalau dia masih ragu-ragu antara ya dan tidak, dia mau masuk gereja untuk beribadah. Gitu kan? Ada sebuah hal yang sangat mempengaruhi cara berpikirnya, cara mengambil sebuah keputusan. Seseorang yang telah percaya kepada kebangkitan Yesus, maka dia pasti akan berubah. Perspektifnya, pandangannya akan berubah. Yang ada padanya adalah sebuah keyakinan, lalu kepasrahan kepada Yesus. Dan itu menjadi sebuah kekuatan atas hidupnya. Pasti dia akan semakin memiliki pengharapan di dalam Yesus.
Dengan demikian, sebuah sukacita menjalani hidup dan kebangkitan Yesus memberi kekuatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, suatu saat pendeta bilang begini, jemaat Tuhan, minggu depan kita akan ada dalam perenungan tentang dosa kebohongan. Bacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Markus pasal 17, silakan dibaca dan minggu depan saya akan tanyakan. Minggu depan, tolong pendeta baca. Siapa di sini yang telah membaca Injil Markus pasal 17? Tanpa reken 3 semua angkat tangan. Pendeta bilang, nah, sudah dapat tahu. Nyerak baca semua ngoni. Itu Injil Markus cuma 16 pasal. Itu juga salah satu. Dapat tahu. Maka judul khotbah kita dosa kebohongan. Berita Paskah bukanlah berita kebohongan. Berita Paskah bukanlah berita hoaks. Tapi berita Paskah adalah berita kebenaran yang membawa sebuah pengharapan. Mari viralkan ini. Amin. Apa di sini sobat status? Selamat Paskah dan menyampaikan tentang pengakuan imannya supaya banyak orang dah baca. Coba berita-berita enggak betul. Tuhan, cepat sekali langsung viral. Tapi berita Paskah ayo viralkan. Oh, Yesus benar-benar bangkit. Kenapa? Sebab kita punya bukti keilahian Yesus. Dia Tuhan. Bukti fisik dengan penjagaan yang begitu ketat sekalipun tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Lalu kita berefleksi dan merenungkan. Lalu mengambil sebuah komitmen untuk menjalani kehidupan dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tema di belakang ini, berpaling kepada Sang Hidup yang memberi hidup sebab Dia telah hidup. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan gereja di segala abad dan zaman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan manusia dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jika Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban yang terbaik dan sempurna bagi penebusan atas dosa-dosa kita, maka marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai respon kita atas karya selamatnya bagi kita. Nantikan tuayan
bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Walau suka Di terik sang surya, di gelapayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, ampun bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, Tabur benih kasih, tabur waktu siang, sampai senja. nantikan tuaian pada musim panen. Kita kan bersuka bawa Berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. di Terik sang surya, di gelapayang awan, kita pun menabur yang bekerja. nanti panen tiba, Tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. kita kan Bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Saat ini akan dibacakan pundi-pundi ibadah dan sampul-sampul persembahan syukur yang sudah masuk pada ibadah Paskah di hari pertama Minggu 4 April 2021. Pundi ibadah ke-17 120.000, pundi ibadah pemuda 304.000. Persembahkan syukur HUT kelahiran Emilio Timothy Singal 50.000, Ibu Vera Ceske Buyung Sumual 100.000, Ovena Bianca Buyung 50.000, Penatua Devi Franky Christian Mendur SE 200.000,
Alfa Euro Jorkaev Rompas 100.000. Nexensi Daniel Gabriel Rodonu 100.000. Ibu Maya Marco Nona Mioyo Siu 50.000. Meliano Alexandro Mioyo 50.000. Aprilia Mikaela Rompas 50.000. Persembahan syukur HUT pernikahan keluarga Indra Polokan Mapale 200.000. Keluarga Obrin Pungus Pangkei 500.000. Persembahan syukur lainnya, pertama Saudara Andre Legend Rio SPD atas disudahnya di Unima pada tanggal 30 Maret 2021. Untuk gereja 500.000. Untuk Gembala Lian Siotang 500.000. Untuk Gembala Parman Manderos 500.000. Jumlah keseluruhan 1.500.000. Dua, keluarga Teddy Umbo Supit 500.000. Keluarga Gembala Hutagalung Siotang 640.000. Bapak Dolfi Tumeu, keluarga Tumeu Palit 200.000. Persembahan syukur pelayanan pembangunan. Keluarga Nayuan Rompas Lucia Kepalima 90.000. Dan sampul syukur untuk pembangunan gedung gereja di Sendangan dari keluarga Tumeu Pangaila 10 saksmen. Undi ibadah pria kaum bapa 180.000. Sampul syukur HUT kelahiran ke-57 Penatua Ani Alcasiu ke-12 100.000 rupiah. Demikian diucapkan terima kasih. Puji-pujian yang pertama diberikan kesempatan kepada semua persatuan pimpinan gereja berdiri di tempat dengan lagu pujian Ayo Bangkit Bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Silakan duduk. Yang berikut puji-pujian dari yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, mulai tanggal 29 Maret sampai 4 April 2021 didampingi Majelis Kepel. Diundang untuk berdiri. Dan bunyi
Silakan duduk kembali. Marilah berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah pengampunan, tapi juga kasih yang istimewa yang tulus dari-Mu. Dari kematian dan kebangkitan-Mu, kami mendapatkan jaminan atas kehidupan kekal. Kami boleh menikmati dan merasakan arti kehadiran-Mu, kemenangan-Mu atas hidup kami. Ketika ada begitu banyak persoalan, pergumulan, tantangan hidup dan penderitaan yang kami alami dengan kebangkitan-Mu, kami semakin dikuatkan menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Sebab berita kebangkitan-Mu adalah berita kebenaran, bukan berita kebohongan. Ajarlah kami sekalian ya Allah untuk terus berefleksi dalam diri. Ada dalam perenungan sejauh manakah iman kami dan bagaimana tanggung jawab dan komitmen kami dalam kepengiringan kami di dalam Kristus Tuhan selama kami hidup. Buatlah kami menjadi orang-orang yang menang dari segala keadaan. Kami menang dari segala persoalan. Kami menang dari segala kehidupan yang berat sekalipun. Kami menang atas segala apapun. Sebab kami mendapatkan jaminan kemenangan di dalam Kristus Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai saksi-saksi-Mu, memberitakan tentang kebenaran kebangkitan-Mu. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkati seluruh jemaat yang hadir, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa sampai lanjut usia. Dalam segala sukacita di perayaan Paskah ini, kami boleh menikmati dan merasakan segala cinta kasih-Mu. Ajarlah kami sekalian untuk membangun kehidupan atas dasar cinta kasih, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengokohkan. Dan biarlah kami mampu untuk mewujud nyatakan cinta kasih ini dalam tindakan kami. Kami menjadi orang-orang yang berdampak positif bagi orang lain. Diberkati jemaat ketika ada dalam pergumulan, jikalau bergumul karena keluarga mereka, suami dan istri, bergumul dengan kehidupan perekonomian, bergumul dengan pendidikan bagi anak-anak muda, tapi juga pekerjaan orang tua dalam rangka mendidik, tapi juga memberi sebuah sentuhan kasih bagi anak-anak, menyekolahkan anak-anak. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya segalanya dicukupkan oleh Allah dan mereka mendapatkan sebuah jawaban yang indah dan tepat pada waktunya. Diberkati ya Allah kehidupan jemaat-Mu dalam segala pengharapan dan impian kepadamu. Di hari Paskah ini kami sekalian membawa kepada Allah setiap impian dan harapan kami dengan segala keyakinan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Diberkati ya Tuhan segenap kehidupan pimpinan gereja Tuhan AGPM, mulai dari pucuk pimpinan, majelis gembala wilayah-wilayah sampai sidang-sidang. AGPM Sidang Sentrum Kawangkuan, badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, badan pengawas perbenaran gereja di sidang, unit-unit pelayanan, unit pengamanan gereja dan aset yang sedang bertugas diberkati, unit pelayanan multimedia diberkati, bahkan juga unit pelayanan kesehatan diberkati, unit pelayanan diakonia diberkati. Demikian juga ya Tuhan, diberkati para kostor, diberkati sektor-sektor pelayanan, komisi-komisi, kelompok pelayanan khusus, kelompok pelayanan 1-17, diberkati hamba-hamba pelayan-Mu dalam menunaikan peran tugas tanggung jawab pelayanan seperti dilakukan bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Program-program pelayanan di tahun 2021
baik program pelayanan, persekutuan, kesaksian, organisasi, administrasi, keuangan, bahkan program pembangunan gedung gereja KGPM yang ada di Sendangan. Doa kami ya Tuhan, diberkatilah semua panitia pelaksana dan semua anggota sidang, membangun kebersamaan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan pembangunan gedung gereja. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja dan kepala pelayanan dimuliakan. Diberkati ya Tuhan pemerintah bangsa kami dari pusat sampai daerah, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Minahasa, pemerintah Kecamatan Kawangkuan Raya diberkati. Diberkati gereja-gereja Tuhan yang ada dalam arak-arakan oikomenis. Diberkati gereja-gerejamu yang ada di wilayah Kawangkuan Raya ini. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati ya Tuhan kehidupan setiap umatmu yang ada dalam penderitaan pergumulan, baik yang sakit ataupun mereka yang ada dalam keterbatasan fisik, dalam kelemahan. Demikian kami berdoa bersama bagi saudara Hani Bororing, Diaken Ibu Yurika Pola Oro, Bapak Andris Timporo, Ibu Sheni Suot Mononimbar, Ibu Janda Kori Sekeon Wawiling, Ibu Rit Sorongan Watung, Ibu Janda Wanei Poloakan, Penatua Dr. Andes Yan N.E. Supit, Ibu Stanstin Lumangkun, Ibu Novi, Bapak Novi Hanok Poloakan, Ibu Pop Tawas Rawis, Ibu Sarce Tuwo Lolowang, Ibu Dince Tumbelaka Mawati, Ibu Rin Supit Mononimbar, Ibu Sin Tumbelaka Mendur, Ibu Leni Liokalalo, Ibu Janda Rompas Lontokan, Diaken Ibu Janda Anace Sumilat Mandang, Bapak John Konstantianus Sorongan, Ibu Janda Elsa Mesengi Rompas, Penatua Stin Mandang Londa, Diaken Yece Polak Mesengi, Ibu Erna Waluko Mendur, Ibu Syana Tumiwa Liau, Ibu Since Pinasang Umbas, Ibu Lin Lapian Raintu, bahkan juga mereka yang dalam kelemahan fisik yang tak dapat kami sebutkan bersama saat ini, tapi Engkau yang Maha Tahu. Doa kami Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, dalam kelemahan keterbatasan fisik Tuhan berkati, dan Tuhan yang akan tetap mendampingi mereka, sebab Engkaulah sobat dan kawan karib yang abadi. Diberkati ya Tuhan keluarga besar Rumeen Simbar yang sedang berduka cita. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberi penghiburan atas kehidupan keluarga sepeninggal dari Penatua Bapak Yohanes Rumeen. Diberkati anak-anak saudara bersaudara dalam menghadapi gumul duka cita ini. Doa kami ya Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, fakir miskin, mereka yang ada dalam intimidasi, ancaman-ancaman terorisme. Doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Berkati program pemerintah ya Allah, vaksinasi yang sedang dan sementara dilaksanakan, diberkati oleh Tuhan. Para tenaga medis, dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur. Membawa segenap hidup kami, aktivitas kami, tugas kerja dan tanggung jawab kami. Semangat Paskah membuat kami semakin teguh kokoh melangkah, menapaki kehidupan yang walaupun syarat dengan pergumulan, persoalan, dan tantangan. Kami percaya semangat Paskah memberi sebuah sukacita dan pengharapan. Berkati kami semua, berkati yang melayani saat ini, mereka yang memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mati bangkit, membuktikan bahwa Engkau Tuhan dan mengalahkan dosa dan maut. Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali warta sidang pagi hari ini, kita ikuti sambutan Bupati Minahasa dalam rangka perayaan Paskah 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua BPS. Sambutan Bupati Minahasa pada ibadah perayaan Paskah Kebangkitan Yesus Kristus tahun 2021. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya pada hari ini umat Kristen di seluruh dunia, lebih khusus di Kabupaten Minahasa, dapat merayakan ibadah Paskah sebagai bentuk penghayatan atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang kita rayakan lewat Jumat Agung, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit mengalahkan kuasa maut dan dosa, meraih kemenangan serta menyelamatkan manusia. Mengiringi syukur dan sukacita Paskah ini, saya selaku Bupati Minahasa atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa, bahkan atas nama pribadi bersama keluarga Roring Lumanau dan Wakil Bupati Minahasa Bapak Dr. Robi Dondokambei SSI bersama keluarga Dondokambei Lengkong, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Fritz R. Muntu, Sarjana Sosial, serta keluarga Muntu Komalik menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada kita semua. Kristus sudah bangkit, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai refleksi Alkitabiah umat Kristen, umat Kristen memahami bahwa manusia telah jatuh dalam dosa semenjak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang. Dosa tersebut membuat kita terpisah dengannya karena Ia suci dan kudus. Namun karena begitu besar kasih Allah buat kita serta dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita ke dunia yang fana ini, untuk menggantikan kita di kayu salib dan menembus dosa manusia. Ia melakukan semua pengorbanan itu untuk memperdamaikan kita dengan Allah, dengan kata lain, supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam konteks ini dipahami bahwa Tuhan tidak menginginkan pengorbanannya di kayu salib menjadi sia-sia. Tuhan Yesus mau kita menerima anugerahnya dan hidup dalam Kristus dengan menjadi garam dan terang di tengah dunia. Dengan demikian hendaknya perayaan Paskah yang kita peringati setiap tahun tidak hanya menjadi kegiatan seremoni keagamaan semata, tetapi biarlah kita semakin memahami dan menghayati karya penyelamatannya di kayu salib yang diaktualisasikan melalui kehidupan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Memang hal ini tidaklah mudah, tetapi ketika kita melangkah dengan iman, maka semua yang menjadi tantangan dan hambatan dapat kita lewati bersama Tuhan. Percayalah, ketika Ia rela mengorbankan dirinya untuk kita, orang yang berdosa, maka Ia pula Tuhan yang sama, yang akan menolong dan mengawal kita dalam setiap waktu, sampai di mana Tuhan berkehendak kita hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu bersama bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana ini merupakan pandemi terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, yang berdampak pada persoalan kesehatan dan perekonomian. Pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini sedang menjadi perhatian dunia karena dengan banyaknya negara yang terdampak pandemi COVID-19 ini sampai mengakibatkan kematian. Di samping itu, pandemi COVID-19 ini juga telah mempengaruhi perekonomian nasional Sulawesi Utara dan Minahasa. Program-program pembangunan yang sudah direncanakan dalam RPJMD dan 22 program prioritas terpaksa ada beberapa yang harus ditunda pelaksanaannya.
Namun demikian, untuk bantuan-bantuan bagi masyarakat tetap dipertahankan, seperti bantuan dana duka, bantuan kesehatan, dan bantuan lainnya. Memang perkembangan penanganan COVID-19 di Minahasa sudah semakin baik, di mana sudah terjadi penurunan drastis yang terkonfirmasi positif, dan sampai saat ini tinggal 3 orang warga masyarakat Minahasa yang dirawat. Namun demikian, perkembangan ini tentu tidak membuat kita lengah akan penerapan protokol kesehatan. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat dan jemaat untuk tetap tekun berdoa dan menopang upaya-upaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten untuk dapat dimampukan dalam menangani COVID-19 ini, di mana pemerintah terus berupaya memfasilitasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan APBD yang ada, dengan melakukan rapid test antigen di beberapa tempat dan melakukan vaksinasi massal. Dengan tujuan dari vaksinasi ini adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok, mencegah dan melindungi masyarakat rentan, menjaga produktivitas, dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga, saya berpesan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah masing-masing. Jangan terpengaruh dengan berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Mengingat beberapa waktu yang lalu terjadi aksi teror di beberapa daerah yang menimpa saudara-saudara kita. Untuk itu, kita tetap berjaga dan waspada terhadap ajakan yang bersifat menimbulkan teror. Jangan mudah terprovokasi. Kenalilah tetangga sekitar rumah kita. Mempererat persahabatan dan persaudaraan, dan melaporkan kepada aparat bila mana menemukan indikasi, ajakan, atau tindakan, baik itu perorangan ataupun kelompok yang mencurigakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah beberapa harapan yang dapat saya ketengahkan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih akan memberkati kehidupan persekutuan yang bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Pakatuan Wo Pakalawiren, Shalom, Bupati Minahasa, Dr. Insinyur Royke Octavian Roring, MSI, IPU, ASEAN Engineering. Demikian sambutan tertulis Bupati Minahasa. Terima kasih. Kita ikuti warta sidang Minggu 4 April 2021. Mengawali warta sidang pagi ini, BPS PMS menyampaikan selamat merayakan Paskah kepada kita sekalian, hari kemenangan kita. Karena itu patutlah kita bersorak untuk kemenangan yang kita alami, kemenangan dari dosa dan maut. Kiranya Tuhan akan terus menuntun hidup kita agar kita senantiasa hidup di dalam Kristus. Yang kedua, berita duka. Telah meninggal dunia Penatua Yohanes Rumean, pernah menjabat sebagai pimpinan kelompok pelayanan dan sekretaris BPS PMS periode 2010-2014. Karena itu BPS PMS dan seluruh jemaat tentu menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar Rumean Simbar atas pergumulan duka yang sedang dijalani saat ini. Untuk kegiatan-kegiatan peribadatan, perlu disampaikan kepada kita sekalian bahwa
KGPM Sentrum akan melaksanakan perayaan Paskah kedua dengan melaksanakan ibadah pada hari Senin 5 April 2021 satu sesi saja, yaitu jam 6 pagi. Dan sehubungan dengan program yang biasa kita lakukan bahwa setiap Senin akan diadakan persekutuan doa, maka kebaktian Paskah kedua ini akan mengawali pelaksanaan program persekutuan doa tiap Senin yang biasa dilaksanakan setiap jam 5 subuh. Dan untuk pokok doa ini di sepanjang minggu ini yaitu program pelayanan tahun 2021. Untuk program persekutuan doa ini dapat dilaksanakan di mana saja, di rumah, di tempat kerja. Bapak Ibu berada, Bapak Ibu boleh melaksanakan persekutuan doa ini dengan mendoakan program-program pelayanan tahun 2021. Kemudian ibadah kelompok pelayanan 17 akan diadakan di keluarga Sumanto Peluakan. Sedangkan Komisi Wanita Kaum Ibu di keluarga Mendur Ruru. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan meninggalnya Penatua Yohanes Rumean, ibadah pemakaman akan dilaksanakan hari ini jam 13, dan untuk itu persekutuan pimpinan gereja diharapkan semua menghadiri ibadah pemakaman sebentar dan akan mengadakan prosesi mulai dari tugu di atas menuju ke gedung gereja, karena dari rumah sebentar jenazah akan disemayamkan sebentar di SMP Nasional Kawangkoan. Jadi seluruh PPG akan menunggu di patung di atas, dan kita akan menggunakan jas hitam dalaman putih, ya, untuk prosesi dan ibadah pemakaman sebentar. Dan untuk pelaksanaan ibadah Minggu 11 April 2021 kembali disampaikan kita akan melaksanakan 2 sesi, namun waktu berubah. Untuk subuh tetap dilaksanakan jam 6, sedangkan untuk pagi dilaksanakan jam 10. Jadi cuma selama perayaan-perayaan ini kita melaksanakan ibadah pada jam 9 untuk pagi. Kita ikuti ucapan terima kasih. Pertama untuk Kadim kita yang telah membentangkan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, Gembala Parman Manderos, Sarjana Teologi. Dalam persekutuan keluarga Manderos Katulung, semoga Tuhan memberkati tugas pelayanan Pak Gembala, juga memberkati keluarga dalam tugas keseharian istri dan anak-anak. Terima kasih yang sama disampaikan kepada petugas ibadah pagi ini, BPS dan BPGS, koordinator pelayan, petugas BPS, penerima tamu, penerima jemaat, pemain musik, kantoria, petugas sekretariat, kostor, petugas keamanan yang terdiri dari TNI Polri dan petugas keamanan Swakarsa, Perisai Sentrum, yang beberapa hari ini telah bertugas untuk menjaga keamanan pelaksanaan ibadah di gereja kita. Juga terima kasih yang sama disampaikan kepada keluarga Umbas Pinontoan, pemilik jaringan TV kabel Jaringan Kasih, dan keluarga Laloan Rembet
pemilik jaringan TV kabel L3K yang selama ini membantu kita dalam menyebarluaskan secara virtual pelaksanaan ibadah di gedung gereja, sehingga seluruh jemaat baik di rumah maupun di mana saja berada dapat mengikuti ibadah kita. Dan terakhir, terima kasih kepada seluruh jemaat, baik jemaat KGPM Sentrum Kawangkoan maupun jemaat tamu yang telah beribadah bersama-sama di rumah ibadah dalam rangka perayaan Paskah Yesus Kristus tahun 2021. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Jemaat diundang berdiri. Saudara, dunia akan terus berubah. Namun kita yang telah disalibkan dengan Kristus, kehidupan kita adalah bagi Dia dan untuk selama-lamanya. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Karena itu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Terimalah berkat-Nya dan pergilah dalam sukacita dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk dan bersaat teduh.